Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Mahzura. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan terkait materi lanjutan dari pertemuan keempat pada epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu tentang epidemiologi penyakit nafsa. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Wildan Rizal Zulfikar. Dan terima kasih kepada Ibu dosen yang masih mempercayakan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Baiklah, langsung saja ke slide pertama. Apa sih yang dimaksud dengan epidemiologi penyakit nafsa itu? Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Zat alami atau sintesis yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan perubahan fungsi, baik itu fungsi fisik maupun psikologis, dan juga bisa menimbulkan ketergantungan. Nafsa merupakan suatu zat yang bisa mempengaruhi struktur dan juga fungsi dari beberapa bagian tubuh dari orang yang mengkonsumsinya. Kausal atau sebab akibat penggunaan nafsa. Penyebab nafsa yang pertama yaitu faktor keluarga. Pada umumnya, keluarga merupakan tempat ternyaman bagi setiap anak. Tetapi, pada kenyataannya, keluarga juga sering menjadi penyebab anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga yang hancur. Yang kedua, faktor orang lain. Pergaulan juga sangat mempengaruhi anak untuk menggunakan narkoba. Berbagai macam pengaruh yang dapat dilakukan orang lain yaitu bujuk rayu, paksaan, rasa setia kawan, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor internal. Beberapa alasan internal yang digunakan yaitu karena kadang mereka ingin dianggap hebat, adanya ketidaktahuan, perasaan kecewa, dan lain-lain. Dampak nafsa. Dampak dari penggunaan obat-obatan terlarang ini bergantung dari orang yang menggunakannya, yang dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, zat yang digunakan, cara penggunaannya, beserta lama penggunaan. Dampak yang ditimbulkan pun juga akan berbeda-beda sebagai akibat dari efek yang dimiliki dari masing-masing obat tersebut. Apa saja sih faktor resiko dari penyakit nafsa? Yang pertama itu dampak terhadap fisik. Pemakaian narkoba dapat merusak berbagai organ tubuh dan menyebabkan sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah. Misalnya, kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan sebagainya. Selain itu, juga dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi seperti hepatitis, HIV atau AIDS, sifilis, dan sebagainya. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap mental dan moral. Pemakaian narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada sel otak, syaraf, pembuluh darah, tulang, dan seluruh jaringan pada tubuh manusia yang nantinya dapat menyebabkan stres, kemudian dapat menyebabkan kematian. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap keluarga dan masyarakat. Adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Yang keempat yaitu dampak emosional, dan yang kelima dampak spiritual. Bagaimana upaya pencegahan pada nafsa? Yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan yang ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok atau komunitas yang memiliki risiko tinggi terhadap penggunaan nafsa. Yang kedua, pencegahan sekunder. Ditujukan kepada kelompok masyarakat yang sudah menyalahgunakan nafsa. Dan yang ketiga, pencegahan tersier, yaitu ditujukan kepada mereka yang sudah pernah menyalahgunakan nafsa, tetapi sudah mengikuti program terapi dan rehabilitasi untuk menjaga agar tidak kambuh lagi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.